Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang demokrasi pada masa periode 1949 hingga 1959. Sebelum kami menjelaskan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami lebih dahulu. Saya Arif Binaka, teman saya. Saya Muhammad Asmidar Sidullah. Saya Nurul Bibi. Saya Damasya. Saya Nazatria Zara. Baik, berikut penjelasan kami. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang negara yang digunakan adalah UUD 1950. Sementara itu, sistem pemerintahan menurut UUD 1950 adalah sistem parlementer. Oleh karena itu, kabinet disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Pada masa ini, apabila kabinet dianggap tidak mampu menjalankan tugas, maka akan segera dibubarkan oleh parlemen. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS atau kita sebut RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. 6 poin demokrasi yang terwujud pada periode 1949 sampai 1959. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah. Kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik, demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat pemerintah daerah. 4 penyebab kegagalan demokrasi parlementer berupa 1. Konsepsi gotong royong. Konsepsi ini memperoleh tantangan yang kuat dari sejumlah partai politik, utamanya dari Masyumi dan PSI. Yang kedua, kegagalan konstituenti merumuskan ideologi nasional. Kegagalan ini menimbulkan pembentukan kubu-kubu politik dengan pandangan kelompoknya sendiri. Misalnya, ada kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara, sedangkan kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Dominasi politik aliran. Adanya dominasi politik aliran di Indonesia waktu itu menyebabkan konsekuensi pada situasi politik yang penuh konflik. Konflik ini cenderung akan terus meluas ke berbagai wilayah yang akhirnya membawa dampak negatif pada destabilitas politik pemerintahan daerah itu.
4. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur yang terjadi begitu tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung berlangsungnya demokrasi. Hal ini mengganggu stabilitas pemerintahan yang mudah dijatuhkan bahkan sebelum masa jabatannya selesai.